Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI dengan materi pengembangan bahan ajar non cetak dan berbasis internet yang terdiri dari 4 anggota. Pemateri pertama ada Alfi Sayroh, pemateri kedua ada Eva Devara, pemateri ketiga ada Musarafah, dan pemateri terakhir dengan saya sendiri. Ya, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya dan berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahiro. Saya dari kelompok 6. Pada materi kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian bahan ajar non cetak, peranan bahan ajar non cetak, dan jenis-jenis bahan ajar non cetak. Jadi teman-teman, bahan ajar non cetak dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa ada beberapa materi dalam bahan ajar cetak yang memerlukan penjelasan yang lebih konkret, sehingga perlu diperjelas dengan menggunakan beragam media non cetak yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Kualitas bahan ajar non cetak pada umumnya ditentukan oleh materi yang relevan, lengkap, dan akurat, serta dapat dipahami materi dalam bahan ajar non cetak oleh mahasiswa yang ditujukan pada hasil belajar yang diperoleh. Yang kedua, ada peranan bahan ajar non cetak. Bahan ajar non cetak yang dikembangkan dalam proses pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut dengan PJJ dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. Yang pertama, membantu terjadinya proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang secara nyata. Kemudian yang ketiga, memotivasi terjadinya tindakan. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis bahan ajar non cetak. Yang pertama adalah audio. Guru dapat memanfaatkan program audio sebagai salah satu bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang termasuk ke dalam kategori program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat didengar oleh seseorang. Bahan ajar audio memiliki beberapa kelebihan yang dapat mendorong proses pembelajaran secara efektif. Nah, kelebihan-kelebihannya itu antara lain, yang pertama, biaya produksi relatif mudah. Yang kedua, efektif digunakan dalam menyampaikan informasi yang bersifat verbal dan naratif. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan pada hampir semua mata pelajaran. Kemudian yang kedua, ada video. Video dan televisi merupakan bahan ajar non cetak yang kaya pembelajaran. Video menambah suatu dimensi terhadap pembelajaran siswa. Yang termasuk kategori video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio yang dapat dikombinasikan dengan bahan bergerak. Contohnya kaset video dan siaran televisi. Bahan ajar video memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi. Yang pertama, program video ini dapat menghadirkan pengalaman belajar yang realistik. Kemudian yang kedua, membantu mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Devara ingin menyampaikan materi mengenai jenis-jenis bahan ajar non cetak. Jenis-jenis bahan ajar non cetak diantaranya yang pertama audio. Guru dapat memanfaatkan program audio sebagai salah satu bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang termasuk kategori program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Bahan ajar audio memiliki kelebihan yang pertama, biaya produksi dan penggandaan relatif mudah. Yang kedua, efektif digunakan dalam menyampaikan informasi yang bersifat verbal dan naratif. Yang ketiga, dapat digunakan pada hampir semua materi. Yang kedua, bahan ajar video. Video merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Informasi dalam bahan ajar video ini dapat dikemas
dalam format yang pertama, demonstrasi atau demo. Program berbentuk demo adalah program yang memperlihatkan tahap-tahap atau prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, drama. Program berbentuk drama biasanya dimulai dengan mengenalkan karakter dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang kemudian diikuti dengan konflik yang dibangun. Yang ketiga, feature. Feature merupakan program yang berisi segmen-segmen yang dikemas dalam bentuk penyajian yang bervariasi. Kemudian, program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, diantaranya dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada siswa dengan cara memperagakan proses sirkulasi daerah yang sangat kompleks misalnya, atau dapat melihat dengan nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin dapat dilihat. Yang ketiga, komputer. Komputer yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran biasanya berbentuk standalone atau komputer terminal yang terkait dengan komputer utama. Jaringan kerja komputer dapat memungkinkan siswa untuk akses ke database dari jarak jauh. Selain itu, memungkinkan mereka juga untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya dengan menggunakan email atau komputer. Yang keempat, bahan ajar flip PDF profesional. Bahan ajar elektronik adalah bahan ajar yang isinya materi dimuat dalam bentuk elektronik, yaitu bisa berupa audio, audiovisual, ataupun berupa multimedia interaktif. Bahan ajar elektronik adalah seperangkat materi yang disusun secara runtut dan sistematis, serta menampilkan kebutuhan dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran yang diramu dalam interaktif multimedia. Beberapa bahan ajar yang termasuk ke dalam bahan ajar elektronik adalah meliputi buku seperti e-book, majalah elektronik atau majalah elektronik. Kemudian yang terakhir, Android. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran melahirkan berbagai inovasi pembelajaran, salah satunya yaitu dikenal dengan m-learning. Dwigyo 2013 menjelaskan bahwa istilah m-learning ini merujuk pada penggunaan produk teknologi modern yang bersifat praktis. Teknologi handphone atau smartphone sebagai landasan operasional memunculkan inovasi mobile learning, yaitu yang pertama, penetrasi perangkat mobile sangat cepat, yang kedua jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan PC, yang ketiga lebih mudah dioperasikan. Perangkat handphone dapat dipakai sebagai media belajar. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai pengertian internet, spesifikasi peralatan internet, metode pembelajaran melalui internet. Hadirnya internet ini sebagai sumber informasi sangat memungkinkan seseorang untuk mencari dan menyebarkan segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet merupakan media yang sangat efektif dalam upaya update informasi dan mencari transferan ilmu pengetahuan bagi seorang pendidik. Spesifikasi peralatan internet. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan peralatan keras, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Perangkat keras diantaranya 1 unit komputer, modem, jaringan telepon, adanya sambungan dengan ISP atau Internet Service Provider. Sedangkan perangkat lunak kita pilih sesuai dengan kemampuan perangkat keras yang kita miliki, kelengkapan layanan yang diberikan, kemudahan dari perangkat itu untuk kita operasikan dalam user friendly. Perangkat yang dibutuhkan dalam mengakses internet yakni komputer atau laptop, modem atau HP sebagai modem dan juga kabel data, kemudian jaringan telepon, HP atau hotspot dan juga wifi. Keempat, adanya sambungan dengan ISP, Internet Service Provider. Yang ketiga yakni metode pembelajaran melalui internet.
Ya, langsung saja dilanjutkan. Saya sendiri Ridha Ramanauna akan melanjutkannya ke bagian keempat, yaitu mengoptimalkan internet untuk para siswa. Perkembangan teknologi informasi sedemikian pesat dan menjangkau banyak sekali orang sehingga orang tua sekalipun kadang kala cepat dalam mengakses media baru tersebut. Contohnya adalah internet. Di sekolah mereka mendapatkan internet, namun pada kebanyakan siswa di rumah tidak ada internet. Bahkan orang tuanya pun mungkin tidak familiar dengan medium baru itu. Dan berikut hal lebih menitik beratkan pada potensi internet sebagai salah satu sumber belajar dan konteks pendidikan di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, internet hanya akan bertindak sebagai sumber dan alat bantu dalam PNP activity pembelajaran hendaklah dirancang dengan diteliti oleh guru supaya internet dapat digunakan dengan berkesan. Terus yang kedua, komputer dan internet tidak mengubah peranan guru. Malah sebaliknya, guru akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta didik. Dan yang ketiga adalah penggunaan komputer dan internet dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid di samping setiap kerja dapat dilakukan dengan kemas, teratur, dan sistematik. Dan yang terakhir, internet sangat bermanfaat kepada guru dan murid, khususnya dalam menghadapi IT dan era globalisasi. Dan yang kelima itu, penting pemahaman internet untuk orang tua dan guru. Yang harus diperhatikan dalam melakukan monitoring atau supervisi penggunaan internet oleh anak adalah yang pertama itu, di mana fasilitas internet itu ada di sekolah, di perpustakaan, ruang internet, di kelas, di ruang multimedia. Siapa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan internet tersebut? Dan yang kedua itu ada bagaimana bunyi peraturan di setiap tempat tersebut. Dan yang ketiga itu ada apa resiko-resikonya, email berantai, chatting, akses ke situs-situs secara tidak sesuai, posting hal-hal yang tidak baik mengenai seseorang secara terbuka, atau bagaimana dengan kemungkinan pelanggaran hak cipta. Dan yang keempat itu ada apakah software filter diaktifkan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana dengan risiko filter yang terlalu ketat sehingga situs yang bermanfaat malah tidak bisa diakses, dan sebaliknya bila terlalu longgar sehingga banyak situs yang tidak cocok yang bisa terakses. Apa yang dilakukan apabila siswa ingin mengakses situs yang diblok tersebut. Terus selanjutnya ada bagaimana peraturan mengenai download, apakah siswa sudah diberitahu mengenai kemungkinan file yang di-download terkena virus dan kemudian menyebar. Kemudian, apakah nama lengkap siswa, foto, nomor telepon sekolah, rumah, nama orang tua, alamat, dan sebagainya juga ditampilkan dalam website sekolah. Dan yang terakhir itu bagaimana dengan kemungkinan mereka akan mendapatkan gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.